Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Indonesia Hari Ini bersama saya Budi Arti yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan beragam informasi menarik dan terhangat di Indonesia. Kita ke informasi pertama pemirsa, satu unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kota Sibolga mengalami kecelakaan tunggal saat hendak memadamkan kobaran api pada peristiwa kebakaran yang terjadi di Bukit Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota Sibolga. Dari video amatir tampak truk damkar dengan nomor polisi BB8083N menuju lokasi kebakaran dengan kondisi jalan yang cukup curam dan menanjak, sehingga truk bermuatan air tersebut sempat terhenti dan oleh petugas sempat mengganjal ban mobil damkar tersebut. Karena beratnya air yang dibawa mengakibatkan mobil damkar mundur dan terbalik di Taman Perbukitan Pancuran Gerobak. Beberapa fasilitas taman hancur akibat terkena benturan truk damkar yang terguling. Pas ada kebakaran, ini gunungnya kebakaran. Iya. Jadi laporan warga. Lalu kejar ke sini untuk menyelamatkan, untuk memadamkan api itu. Terus ya, karena saya tahu karena semangatnya pemadam kebakaran itu sampai masalah jalan pun nggak dipikirkan lagi. Terus bang, sampai terguling seperti ini bang, seperti apa bang? Kenapa bang? Karena saya tengok tadi posisinya dia memposisikan mau memadamkan api ini. Tapi karena jalannya memang udah diganjal, tapi ganjalnya nggak kuat. Oh, nggak sanggup naik bang, mundur seperti itu bang? Bukan, memang udah stop dia posisi, mau memposisikan. Tapi ganjalnya kayaknya goyang dia. Jadi atre lah. Peristiwa ini terjadi pada Selasa sore 2 Maret, mengakibatkan sopir mengalami luka-luka. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Meta Medika Kota Sibolga guna mendapatkan perawatan medis. Untuk korban jiwa tidak ada, cuman supir damkar itu sedikit lecet di bagian kepala. Sadar ya, tadi saya baca di media katanya tidak sadar. Ini sadar 100% ya. Sudah ciuman dari bang? Udah bisa dicek. Dari kita angkat dari lokasi itu sadar beliau. Hanya luka ringan itu? Lecet di lengan, kemudian kepala sedikit. Sadar, bisa dicek. Sementara itu pemirsa, seorang oknum polisi yang diduga bertugas di Mapolres Binjai Brigadir MJ nekat mencetuskan senjata api ke udara di salah satu kafe di kawasan Sebelutu, Kecamatan Medan Baru. Aksi arogannya tersebut diketahui saat petugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan melakukan razia protokol kesehatan di lokasi tersebut. Tindakan arogan oknum polisi kembali mencuat. Kali ini personil Polres Binjai berinisial Brigadir MJ meletuskan 2 tembakan di tempat umum. Diduga motifnya hanya karena kesal ditagih bon minumannya. Meski tidak ada korban jiwa, namun tindakannya menimbulkan kepanikan. Aksi koboi Brigadir MJ bermula dari kehadiran tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan yang kemarin malam membubarkan kerumunan pengunjung di tempat hiburan The Tonga, Jalan Sebelutu, Kecamatan Medan Baru. Takut gaji dipotong atasan sebagai ganti rugi pembayaran pengunjung, karyawan tempat hiburan malam tersebut mengejar pengunjung yang belum bayar. Namun upaya ini justru menimbulkan keributan. Melihat situasi tidak kondusif tersebut, petugas gabungan Satgas COVID-19 Kota Medan membantu melerai keributan. Bukannya mereda situasi, Brigadir MJ mengeluarkan pistol dan meletuskan tembakan senjata api sebanyak 2 kali ke udara. Atas kejadian ini, pihak Mapolda Sumatera Utara dan Polres Binjai sedang melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi tersebut. Kan ada instruksi dari Kapolri kita yang baru Pak. Ada mungkin atensi khusus terhadap anggota kepolisian yang memegang senjata api ini terkait dengan penembakan di Jakarta. Di Medan ada baru kemarin terjadi penembakan seperti apa mungkin Pak? Atensi khusus dan penegasan dari pihak Polres Sumatera Utara sendiri Pak? Ya tentunya kita sebagai pimpinan-pimpinan atasan-atasan ini harus melakukan kontrol lah ke bawah, melakukan pengawasan, kemudian selektif dalam memberikan senjata api. Ada temuan gitu Pak? Ada temuan seperti ini, ada anggota yang meletuskan senjata api 2 kali gara-gara penagihan bil di tempat hiburan malam, seperti apa Pak? Ya, tanggapannya Pak? Kita sampai sekarang belum mengetahui informasi, tapi kalau ada begitu tentu tidak boleh. Kalau kita ketahui orangnya, nanti kita sampaikan ke Propam supaya itu diselidiki.
Jika ditemukan Brigadir MJ melakukan pelanggaran hukum, maka pihak Mapolda Sumut akan memberikan sanksi tegas dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemecatan. Masih dari Sumatera Utara, pemirsa, pasca erupsi Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, hingga kini aktivitas Gunung Sinabung masih sangat tinggi. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung mencatat telah terjadi 1 kali awan panas guguran dengan jarak luncur yang tidak dapat teramati. Selain itu, potensi awan panas masih sangat tinggi mengingat kubah lava Sinabung yang masih memiliki puncak gunung. Inilah suasana Gunung Api Sinabung pasca awan panas beruntun yang terjadi kemarin pagi. Terlihat Gunung Api Sinabung diselimuti kabut tipis. Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi Gunung Api Sinabung menjelaskan, Gunung Api Sinabung mengalami 1 kali awan panas guguran, namun visual tidak dapat teramati. Hingga kini Gunung Api Sinabung masih didominasi gempa yang menandakan masih tingginya aktivitas dapur magma dan masih adanya pertumbuhan kubah lava Sinabung. Hal ini menandakan potensi akan terjadinya erupsi atau awan panas guguran masih sangat tinggi. Malam itu semua ada nggak bisa diperlihatkan? Belum. Langsung tadi pagi sampai sekarang seperti apa dengan kondisi? Baik, aktivitas Gunung Sinabung tanggal 3 Maret dari pukul 00 sampai jam 12 siang ini terjadi 1 kali awan panas guguran, namun untuk visual tidak dapat teramati dari pos pengamatan karena gunung masih tertutup kabut. Kemudian untuk aktivitas kegempaan masih tinggi, didominasi oleh gempa guguran lava, kemudian oleh gempa hybrid dan low frekuensi. Untuk potensi sendiri seperti apa? Untuk potensi kedepannya masih akan ada potensi awan panas guguran karena kubah lava masih ada, kemudian juga masih ada gempa hybrid dan low frekuensi yang menunjukkan aktivitas gempaan masih tinggi. Begitu. Bagaimana himbauan kita masyarakat? Ya, kita mengimbau kepada masyarakat, pengunjung, dan wisatawan untuk tetap mematuhi rekomendasi dari PVMBG untuk tidak memasuki zona merah. Kemudian bagi masyarakat yang terdampak vulkanik untuk tetap menggunakan masker. Gunung Api Sinabung masih berstatus siaga level 3. Warga diimbau untuk tidak memasuki zona merah Gunung Api Sinabung. Warga yang terpapar abu vulkanik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan selalu menggunakan masker dan pelindung mata. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Indonesia Hari Ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, Satreskrim Polres Padang Pariaman mengamankan tersangka pencabulan sodomi terhadap anak di bawah umur. Diketahui tersangka telah melakukan perbuatan bejatnya kepada 30 bocah. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan korban kepada Posyanmas Polres Padang Pariaman. Setelah mendapatkan laporan, tim Gagak Hitam melakukan penyelidikan terhadap tersangka dan diketahui tersangka kabur dari rumah. Kemudian keberadaan tersangka diketahui berada di Jalan Tugu Tabuik nomor 45, Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Petugas pun bergegas ke lokasi dan membekuk tersangka. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia telah melakukan perbuatan bejatnya tersebut kepada 30 orang anak yang masih duduk di bangku SMP. Jadi kronologi terkait masalah sodomi yang terjadi di Polres Padang Pariaman berawal dari laporan orang tua daripada salah satu korban ke Polres Padang Pariaman, tepatnya di unit PPA. Dengan adanya laporan tersebut, dengan dasar laporan tersebutlah Satreskrim Polres Pariaman melakukan penyelidikan dan didapat bahwasannya tersangka telah berada di di wilayah Pariaman Kota, di tempat saudaranya, dan ada rencana untuk melarikan diri. Jadi setelah kita mendapat informasi tersebut, kami bersama tim langsung melakukan penyelidikan terhadap keberadaan tersangka, yang mana tersangka berada di Kelurahan Pasir, Pariaman Kota, di tempat saudaranya. Dan kami bersama tim Gagak Hitam menuju ke lokasi tersebut. Pada saat sampai di lokasi tersebut, didapati tersangka sedang berada di dalam rumah saudaranya. Dan pada saat itu juga
Tersangka bersama barang bukti kita amankan dan kita bawa ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu pemirsa, kembali melakukan aksi pencurian sepeda motor, seorang residivis kasus curanmor kembali diringkus polisi di daerah Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. JG 35 tahun warga Riau ini hanya tertunduk malu digiring petugas dari tim gagak hitam usai diringkus di daerah Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor miliknya di pekarangan rumahnya di daerah Parit Malintang. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil meringkus pelaku dan mengamankan 1 unit sepeda motor hasil curian. Pelaku merupakan residivis atas kasus yang sama di Provinsi Riau dan kembali melakukan aksinya di wilayah hukum Polres Padang Pariaman. Kini pelaku bersama barang bukti sudah diamankan di Mapolres Padang Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alhamdulillah, kita dari Polres Padang Pariaman bersama tim gagak hitam telah berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor inisial JG. Dia ini berasal dari daerah Pekanbaru dan merupakan juga seorang residivis. Dia datang ke Padang Pariaman ini untuk melakukan aksi pencurian sepeda motor dengan modus operandi. Dia turun dari kendaraan roda 4, kemudian berjalan memantau. Apabila dia melihat ada kendaraan yang terparkir di depan rumah, dia akan segera melakukan aksinya pencurian dan akan membawa kabur untuk menemui temannya yang telah duluan berangkat, yang di mana teman ini menunggu di suatu tempat. Pelaku ini merupakan residivis pencurian kendaraan bermotor, di mana pelaku ini pernah melakukan aksi pencurian di wilayah hukum Polda Riau, dan pelaku ini telah dilakukan tindakan hukum, yaitu dihukum di lembaga pemasyarakatan. Kemudian setelah pelaku ini keluar, maka dia kembali melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor. Kami dari Polres Padang Pariaman memberikan himbauan kepada masyarakat Padang Pariaman khususnya, dan secara umumnya masyarakat Sumatera Barat, agar selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan bermotor, memakai kendaraan bermotor, dan gunakan kunci ganda agar tidak terjadi kepada saudara-saudara sekalian pencurian kendaraan bermotor ini. Maka kami memberikan himbauan agar untuk selalu berhati-hati dalam memarkirkan kendaraannya. Informasi lainnya pemirsa, sebanyak 30 personil Polsek Daik Lingga Kepulauan Riau dilakukan screening kesehatan jelang pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua yang akan dilakukan oleh anggota TNI, Polri, dan tenaga kesehatan yang belum sempat divaksin di tahap pertama. Sebanyak 30 personil Polsek Daik Lingga Kepulauan Riau dilakukan screening kesehatan oleh petugas kesehatan Puskesmas Daik Lingga pada 2 Maret 2021. Satu persatu dilakukan pengecekan suhu tubuh, tensi darah, serta pendataan riwayat penyakit yang pernah diderita. Setelah dilakukan screening kesehatan, 30 personil Polsek Daik ini juga diminta tetap menjaga kesehatan agar lancar saat vaksinasi pada 4 Maret 2021. Tak hanya 30 personil Polsek Daik Lingga yang akan divaksinasi, rencananya 13 anggota TNI dari Koramil Daik Lingga dan 5 petugas kesehatan, serta anggota DPRD juga ikut divaksinasi. Untuk Polri hari ini screening aja, pelaksanaan vaksinnya nanti hari Kamis. Karena ini memang perintah mungkin dari atasan dari Polres, makanya dilaksanakan hari ini. Screeningnya apa aja, Bu? Screeningnya kita ada memang yang harus kita isi, ya, riwayat penyakit yang pernah kita derita, sama kita tensi, sama ukur suhu. Oke. Nanti yang berapa? Dari TNI sekitar 13 orang, Polri-nya 30, kemudian tenaga kesehatan ada 5 orang. Oke. Itu semua sudah dilakukan screening atau ada yang lanjut nanti di hari Kamis? Iya, yang dilakukan screening hari ini sekitar 30 orang.
Ya, jadi yang sebelumnya belum. Nanti langsung hari Kamis pelaksanaan langsung di screening sekali. Pemirsa, Indonesia Hari Ini akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Kita kembali di Indonesia Hari Ini. Pemirsa, penyuntikan vaksin COVID-19 tahap 2 termin pertama dilaksanakan di Aula Wan Sribeni, Dompak, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Gubernur terpilih Ansor Ahmad menjadi yang pertama mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 ini. Para wartawan pun juga antusias mengikuti vaksinasi. Selain Ansor, penyuntikan vaksin juga dilakukan kepada anggota Forum Komunikasi Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, TNI Polri, anggota DPRD, ASN, pegawai di instansi vertikal, Satgas COVID-19, tokoh masyarakat, lansia, serta wartawan di Provinsi Kepri. Vaksinasi tahap 2 ini lanjut dari pemberian dosis pertama yang telah dilakukan pada Januari hingga April 2021 lalu dengan sasaran sebanyak 14.638 tenaga kesehatan. Capaian dosis pertama sebesar 82,8% dan capaian dosis kedua adalah 81,6%. Sejauh ini vaksin aman dan halal untuk digunakan, tidak ada laporan efek samping gangguan kesehatan yang dialami para penerima vaksin tahap pertama. Seperti suntik biasa aja. Dan diobservasi juga. Tadi udah dicek, nanti dilihat 30 menit. Ya karena saya ada aktivitas lain, tadi sudah istirahat sebentar ya. Ya mudah-mudahan jangan ada yang jadi apa. Dan pengalaman kemarin termin pertama bagus semua. Mudah-mudahan semua sehat. Kan termasuk wartawan nih. Iya Pak. Ya vaksinnya sama seperti suntik biasa. Pak, langkah awal supaya COVID ini memang betul-betul hilang dari Kepri, mungkin ada? Ya nanti saya rapat internal dulu sama gugus tugas kita di Pemprov. Kita bahas kalau ada kebijakan-kebijakan intensif yang mau kita lakukan, kita persiapkan, baru kita bahas sama FKPD. Sebagian dari wartawan mengaku tidak merasakan efek apa-apa setelah melaksanakan vaksin. Efeknya masih deg-degan aja. Ya. Masih cemas-cemas. Kenapa ikut suntik vaksin? Biar aman aja, biar sehat aja. Itu aja sih. Masyarakat jangan takut divaksin ya? Iya. Awalnya memang deg-degan, tapi udah disuntik mantul. Mantul. Jadi masyarakat jangan takut disuntik ya? Iya. Pemirsa, bagi masyarakat Indonesia, nasi adalah bahan pokok utama pangan. Namun tidak bagi masyarakat Kampung Cirendau di Cimahi, Jawa Barat, yang menjadikan singkong sebagai bahan pokok utama pangan mereka. Kampung Cirendau merupakan sebuah kampung pengonsumsi singkong. Kampung yang berlokasi di daerah Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat ini tidak pernah mengkonsumsi beras ataupun bahan-bahan yang terbuat dari beras. Hal ini disebabkan untuk menjaga warisan. Masyarakat Kampung Cirendau mengaku tak ada paksaan atau mitos dalam menjalani tradisi adat dari nenek moyang mereka. Mereka menganggap bahwa menjaga kearifan budaya jauh lebih penting sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Berawal dari zaman penjajahan, para leluhur yang kekurangan bahan makanan mencari solusi lain sebagai pengganti beras dan akhirnya ditemukanlah singkong untuk dijadikan bahan pokok pangan. Kampung ini pun banyak menarik perhatian masyarakat luar sehingga banyak ditemukan pengunjung yang berwisata ke kampung ini. Hal tersebut membuat para warga berinisiatif untuk membangun sebuah toko sebagai pusat oleh-oleh. Yang menarik pertama bagi saya unik, kampung ini satu wilayah di perkotaan tapi masih mempertahankan tradisi Jawa Barat atau tradisi suku Sunda. Kesannya menyenangkan, mulai dari suasananya yang nyaman, asri, khas pedesaan, kemudian makanan khasnya yang banyak terbuat dari singkong pada umumnya, kemudian juga minumannya nih, minuman khas Bandrek. Bersama dari kampung. Bersama. Kemudian alokasi dari pemasukan itu dikemanakan? Untuk uang khasnya itu kita simpan. Nah, sekarang dari 2010 kita udah bikin bangunan sini, kita nggak di sini kan, ya. Jadi
buat pembangunan di sini aja. Buat pembangunan. Pemirsa, informasi tadi menjadi segmen penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Indonesia Hari Ini untuk menambah ruang informasi Anda. Saya Budi Arti, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.